Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian kitab Safinatun Najah. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bergerak, bisa berusaha, bisa bertani, bisa berladang, bisa ke sawah, bisa ke pasar, bisa ke kantor, bisa berdagang. Itu semuanya adalah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seyogyanya seorang muslim itu, seorang yang beriman itu basah bibirnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena yakin tidak ada dat yang memberikan itu semuanya kecuali dat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan itu semuanya kecuali dat Allah. Hati, badan ini, jiwa ini, mata ini bisa melihat, bibir bisa bicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, hidung bisa menghirup, telinga bisa mendengar. Ini semuanya berkat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Al Musinin, sebelumnya marilah kita memohon, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kembali, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sakit itu bisa lebih menambah keimanan, nambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya hajat, mudah Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, dikabul, disukseskan segala hajatnya. Yang lagi berusaha, yang lagi dagang, apapun usahanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, banyak rizkinya dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya anak, lagi thalabul ilmi, yang sekolah, lagi mesantren, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam mencari ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan menjadi anak-anak yang saleh, salehah, membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa membayarnya, diberikan rezeki yang banyak dan berkah sehingga bisa cepat melunasi hutangnya. Yang lagi hamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, ibu yang mengandungnya, bayi yang dingnya, sehingga dalam kelahirannya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dua-duanya dan menjadi anak yang saleh, salehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, didatangkan hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang saleh-saleh menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengarungi keluarga, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinahu husna bihurmatihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ya Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buka kitabnya. Faslun, ini pasal syurutul jum'ati, menerangkan tentang syarat-syarat sholat Jum'ah. Hari ini, sore ini kita akan bahas tentang syarat-syarat melaksanakan sholat Jum'ah. Faslun, ini pasal syurutul jum'ati, menerangkan syarat-syarat sholat Jum'ah. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Jadi syarat mendirikan sholat Jum'ah itu ada 6 syarat. Apa yang pertama? Antakuna kullaha fi wakti zuhrin. 1. Hendak mesti sholat Jumat itu ketika sudah waktunya zuhur. Sudah waktunya zuhur. Mau adzannya, khutbahnya, dan sholatnya sudah waktunya zuhur. Maka tidak sah sholat Jum'ah kalau belum datangnya waktunya zuhur. Atau tidak sah khutbah Jum'ah juga kalau belum waktunya zuhur. Maka salah satu, yang nomor 1 adalah mesti sholat Jumat itu sudah masuk waktu zuhur. Itu 1. Yang kedua, wa antuqama fihi totil baladi. Hendaklah sholat Jumat itu dilaksanakan di batas desa, di pertengahan kampung, di masjid jami, di masjid jami. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antusolla jamaatan. Yang ketiga, mesti sholat Jumat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri atau munfarid. Tidak sah. Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jum'ah pada hari Jum'ah, fas'au, maka bersegeralah,
ila zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Zarul bai, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan sawah dulu, tinggalkan ladang dulu, laksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, fas'au di sini kata para ulama jamak. Jadi lebih dari satu, lebih dari dua, tiga, lebih dari tiga jamak, lebih dari tiga jamak. Maka sholat Jumat itu mesti berjamaah. Itu yang syarat yang ketiga. Keempat, wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin autinin. Yang keempat, dalam madhab Imam Syafi'i mesti berjamaahnya itu ada 40 orang. Mereka laki-laki yang merdeka, yang sudah balik, dan orang yang mukim di dalamnya. Nah, dalam masalah ini berbeda pendapat ulama tentang jumlah sholat berjamaah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i mesti 40 orang. Kalau dalam madhab Imam Malik, Imam Hanafi tidak mesti 40 orang, 4 orang juga bisa. Yang 3 jadi makmum, yang 1 jadi imamnya, bisa. Kalau dalam Imam Malik harus bisa melaksanakan Jumat itu 20 orang atau 30 orang. Bisa. Nah, ini adalah merupakan perbedaan ijtihadiyah di antara ulama-ulama mujtahidin. Sebab itulah baik kita perlu tenggang rasa. Perlu saling menghormati di antara umat. Tempat yang kelima, wa alla tasbiqoha, dan tidak didahului, wala tuqarinaha, dan tidak berbarengan apa Jumatun itu sholat Jum'ah fitil kalbalad di satu tempat. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh ada Jumat 2 kali dalam satu tempat. Tidak boleh ada Jumat 2 kali atau berbarengan, tidak boleh. Itu tidak boleh sholat Jumat berbarengan dalam satu tempat. Ini Jumatan, sini apa tuh berbarengan. Jumat ke sini, nanti ke sini, nanti enggak. Harus dalam, tidak ada berbarengan, tidak atau didahului, tidak ada Jumat 2 kali, tidak ada Jumat ketiga kali bareng. Si Jumat pindah ke sana juga nggak bisa. Itu yang kelima. Yang keenam, wa ayyataqaddamaha khutbatani, mesti didahului dengan 2 khutbah baru diadakannya sholat Jumat. Bedanya kalau dalam sholat Id itu adalah sholat dulu baru ada khutbah Id. Tapi kalau dalam Jumat mesti khutbah dulu kemudian ada sholat Jumat. Bagaimana nih saya ini sholat Jum'ah hanya bisa atau hanya menemani, hanya bisa 1 rakaat bersama dengan imam. Bagaimana? Tambah lagi 1 rakaatnya, sempurnakan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan imam 1 rakaat pun dalam sholat Jumat, maka kita harus sholat zuhur. Niatnya bukan sholat Jumat lagi, tapi niatnya sholat zuhur, karena tidak mendapatkan berjamaah dengan imam yang sholat Jumat. Inilah tentang syarat mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi menambah wawasan buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dalam acara kajian Kitab Safinah
dalam bab dan pasal yang berbeda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajadana al-kafi likulil